warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kalian datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan hari ini, apakah kalian sudah makan? Sudah. Oke, berarti sudah siap ya untuk memulai kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Ada yang mau bantu mimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita lakukan yang diawali dengan berdoa menjadi ibadah bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin bertanya, ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Bimbingan kelompok. Iya benar, bimbingan kelompok. Apakah ada yang sudah tahu? Apakah ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan, siapa yang mau mengeluarkan pendapat? Saya, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah di mana kita membicarakan suatu masalah dan mendiskusikannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ada yang ingin menyampaikan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, benar apa yang dikatakan Baginda tadi, dan saya akan menjelaskan secara lengkap apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu jenis layanan bimbingan dan konseling, di mana kita akan membahas suatu topik dengan menggunakan dinamika kelompok. Maka, pembahasan kita diharapkan bisa didiskusikan. Dinamika kelompok itu apa sih, Bu? Nah, dinamika kelompok adalah gaya hidup yang bergerak ditandai dengan adanya interaksi di antara kita sesama anggota kelompok. Itu adalah pengertian dari bimbingan kelompok ya. Iya, Bu. Pada bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Ada yang tahu sosiodrama itu apa? Bermain peran ya, Bu? Iya, betul. Saya perjelas lagi ya. Jadi sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian yang kedua, tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Ada yang tahu? Belum. Oke, jadi tujuan bimbingan kelompok ini ada dua. Tujuannya yang pertama itu mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan. Jadi saya harapkan di kegiatan ini kalian semua tahu informasi apa yang kita bahas di sini secara jelas. Dan yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, saya harapkan kalian semua mampu berkomunikasi dengan baik. Karena saya harap kalian dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing, mau bertekad rasa. Ketika yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Lakukan itu secara bergantian. Dan dari kegiatan ini juga yang tadinya tidak percaya diri berbicara menjadi lebih percaya diri. Yang tadinya takut untuk tampil di depan umum menjadi lebih berani lagi. Jadi jangan kaku lagi ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang saya harapkan kalian semua sepakati bersama. Yang pertama, saya harap kalian semua bisa menjawab pertanyaan dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Semua di sini dengan paksaan atau sukarela? Sukarela, Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Begitu juga dalam berpendapat ya, jangan saya paksa dulu baru mau berpendapat. Jika ada yang ingin berpendapat, silahkan angkat tangannya kalau tahu apa yang sedang kita bahas. Nanti akan saya persilahkan kalian untuk berbicara, baru boleh berbicara. Yang kedua, mau secara terbuka menyampaikan ide dan gagasannya.
Kalau kalian tahu mengenai topik ini, silahkan sampaikan saja. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, saya harap kalian semua mau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan dalam menyampaikan pendapatnya, saya harap kalian mau menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar tidak ada yang saling menyakiti perasaan satu sama lain. Saya harap kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan terakhir, semua yang kita bahas di sini sifatnya rahasia. Jadi yang kita bahas cukup kita saja yang tahu yang ada di dalam kegiatan ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, pengertian sudah, tujuan dan asas juga sudah jelas. Selanjutnya untuk cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini dengan cara duduk melingkar. Ada yang tahu tujuan kita duduk melingkar seperti ini? Saya Bu, tujuannya adalah dapat merespon pendapat teman satu sama lain, terus juga jadi bisa menambahkan berinteraksi dengan mudah gitu Bu satu sama lain. Iya, betul sekali. Jadi itu kenapa tujuan kita duduk melingkar. Nah, dalam bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini kita akan bermain drama. Nanti ada yang berperan sebagai pemain dan sebagai penonton atau pengamat. Nah, nanti kalau sudah oke, topik apa yang akan kita bahas yang didramakan dari posisi duduk melingkar ini, setelahnya kita akan bubar. Kemudian, saya akan menjelaskan prosedur bermain perannya seperti apa. Lalu, para pemain akan bermain peran di panggung dan penonton di depan untuk melihat drama yang akan ditampilkan. Nah, kalau sudah bermain drama, kita akan balik lagi duduk secara melingkar untuk membahas hal-hal yang terjadi di dalam drama tersebut. Kemudian, saya akan meminta kalian yang sebagai penonton dan pemain untuk merefleksikan yang mereka lihat di dalam drama tadi. Sampai sini bisa dipahami? Sudah terbayang belum apa yang akan dilaksanakan? Sudah, Bu. Oke, karena ada kalimat peribahasa tak kenal maka kata sayang, maka alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu satu sama lain. Sebelum kalian yang memperkenalkan diri, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Celia Sakapriani, saya lulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI, lulus jurusan bimbingan dan konseling. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Mahdani Tunggal Dewi, saya dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Zidan, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nambah Caksono, saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Derek Michael, saya dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Boyinat Kewedi, saya dari IPA 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Danila, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, saya Amalia dari kelas 11 IPS 2. Baik, sepertinya sudah perkenalan semua ya. Sudah, Bu. Untuk mengakrabkan kita satu sama lain, gimana kalau saya mengadakan permainan untuk kita semua? Apakah Anda semua setuju? Setuju. Kira-kira apa Bu? Tabungan. Gila, ada malam ML dia. Oke. Sama kata aja ya, biar lagi. Tadi aja lu berpuyeng-puyeng dulu. Sama semua dan Oke, nama permainannya ya sambung kata. Jadi saya contohin ya. Jadi itu misalnya nih pohon. Nah nanti tuh nyambung lagi satu kata. Nanti berurutan tapi kata yang awal itu disebutin lagi. Iya, Bu. Paham. Bu. Jadi mulai dari mana? Berarti berurutan nggak nunjuk ya? Ya. Iya, oke. Bangku. Bangku saya Bangku saya patah. Bangku saya patah karena Bangku saya patah karena didudukin. Bangku saya patah karena didudukin oleh
Bangku saya patah karena didudukin oleh gajah. Bangku saya patah karena didudukin oleh gajah dan Bangku saya patah karena didudukin oleh gajah dan rusak. Bangku saya Bangku saya patah karena diduduki oleh gajah dan rusak semua. Bangku saya patah karena didudukin oleh gajah, rusak. Dan ya mulai dari situ. udah mulai dari Mulai kata baru. Terbaru. ya. Pintu. Pintu ini Pintu ini mahal. Pintu ini mahal dibeli. Pintu ini mahal dibeli pemerintah. Pintu ini mahal dibeli pemerintah dan Pintu ini mahal diberi pemerintah dan bupati. Pintu ini mahal dibeli pemerintah dan Bupati Depok. Pintu ini mahal. Pintu ini mahal dibeli pemerintah dan Bupati Depok, Jawa Barat. Pintu ini mahal dibeli oleh bupati. Ya. Oke, jadi tadi fungsinya dari game itu adalah yang pertama, supaya suasananya menghangat ya. Iya Bu. Apalagi kalian kan dari banyak kelas, beberapa mungkin tidak kenal sama sekali. Jadi supaya akrab. Yang kedua, melatih fokus karena ini kita akan ngobrol banyak, berarti kan harus fokus. Nah, jadi itu fungsi-fungsinya dari melakukan permainan. Karena sekarang kalian sudah saling mengenal dan sudah kompak, udah bisa kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya. Baik, tadi saya sudah jelaskan ya tentang bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Sudah paham semua ya? Dalam bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini, saya akan memberikan topik tugas. Jadi di sini saya sudah menyiapkan skenario-nya. Topiknya adalah mengenai pergaulan bebas. Ada yang tahu mengapa saya memilih topik ini? Enggak tahu Bu. Oke, jadi kenapa saya pilih topik ini? Karena di kalangan remaja saat ini kan banyak pergaulan bebas yang mungkin banyak yang belum mengerti dampaknya, belum mengerti cara-caranya, dan belum mengerti cara menjauhinya seperti apa. Karena banyak kekhawatiran yang namanya remaja, mungkin ada yang berperilaku negatif, mungkin ada yang berperilaku positif seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, saya akan bagikan skenario yang akan kalian mainkan. Sudah saya kirimkan lewat grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi alur ceritanya ini seorang anak yang mencoba memakai narkoba. Dikarenakan anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya si anak tersebut mencoba narkoba. Jadi seperti itu ya alur ceritanya. Baik, Bu. Untuk pemerannya mau ditunjuk atau ada yang mau bersuara? Sukarela aja, Bu. Sukarela aja, oke. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk kalian dapat memahami peran dan jalan ceritanya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke saya ya. Ya Bu. Saya yakin kalian yang berperan pasti bisa melakukan improvisasi. Tidak harus bahasanya sama dengan apa yang disampaikan dari alur cerita dan karakter. Mungkin kalian akan paham bagaimana memunculkannya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok teknik sosiodrama? Ya, Bu. Oke, kalau begitu langsung saja dipersilakan untuk kalian mempraktekkan drama tersebut. Baik, Bu. Baik Bu. Bermula pada jam istirahat, Tommy dan Ali yang melihat raut wajah Jono yang tidak bersemangat.
Don, mungkin lu kenapa Don? Ditekuk gitu sedih amat kayaknya. Ya nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Ah bohong lu, kelihatan tuh dari muka lu tuh kayak nggak biasaannya. Aduh, ngomongnya Ya sebenarnya sih emang lagi ada masalah gue di rumah ini. Cerita lah Don. Cerita aja Don. Masalah lu cerita aja di sini nggak apa-apa. Ya sebenarnya mah emang masalah keluarga gue, Cok. Benar-benar masalah keluarga banget dah. tahu lu tuh dengerin si Tommy cerita aja sih, biasanya juga kita cerita curhat-curhatan. Tenang Tommy aja aja. biasanya. Tenang aja. Tommy sering cerita sama gue curhat, Gua diputusin mah ceweknya. bisa jaga rahasia kok. Tenang aja. Kenapa? Ya sih bro, ada benernya juga. Ya udah gini dah. Gue cerita sambil main apa aja nih ya. Iya, gue juga sambil minum ini. Jadi tuh gini, orang tua gue tuh selalu sibuk sama kerjaannya, males gue. Orang tua gue juga jarang banget ada di rumah, dia selalu keluar negeri, ya kan. Gue di rumah cuma sama bibi, supir, satpam doang palingan. Apalagi gue anak tunggal ya. Jadi makin kerasa sepian gue di rumah. Ya walaupun ada bibi, tapi gue ngerasa rumah sepi banget gitu deh pokoknya. Rapat gue aja nih ya, bibi gue yang ngambil anjir. Iya, cuman gue liat ya, Orang tua gue buat nyempetin ngambil rapot aja nggak bisa. Pasti ada aja tuh alasannya. Entah itu keluar negeri, Keluar kota. keluar kota, meeting. sibuk sih ya. Orang tua gue tuh cuma mikirin kerjanya doang anjir. Orang tua gue juga tuh kerjanya cuma mentingin prioritasnya doang. Yang mereka kasih tuh cuma uang dan udah. Kan jadi enak gitu. Ya padahal mungkin bagi mereka tuh gue bahagia kalau selalu dikasih uang sama fasilitasnya. Ya menurut gue sih cukup. Ya HP lu aja iPhone. Paling juga kan Kurang sih menurut gue. Karena kebahagiaan anak itu dari orang tua. Oh gitu. padahal gue tuh nggak butuh fasilitas ataupun uang dari mereka. Yang gue butuhin tuh cuma kasih sayang anjir. Tapi setiap gue bilang kalau gue cuma butuh kasih sayang, mereka selalu bilang mama papa kerja buat bagian kamu biar kamu berkecukupan hidupnya. Udah mati cuy. Kabar bro. Kabar. Awal-awal gue sih berusaha maklum ya kalau orang tua gue selalu kerja. Terus makin lama orang tua gue tuh makin jadi begitu dah kerjaannya. Gue di rumah ngerasa sepi, kosong, hampa. Kalau gue bisa milih nih ya, Apaan tuh? gue nggak mau jadi anak mereka dah. Enggak segitu bro, ngomongnya Segitu bro. ya. Itu bersyukur ya. Gue aja walaupun sama bapak gue juga orang keluar negeri, cuma gue bahagia aja. Masya Allah. Kan punya teman. Selagi masih ada teman santai aja bro. Jangan emosi. Bener sih yang lu bilang sih. Gue setiap ke rumah lu cuma ingat satpam, bibi sama supir lu doang. Bener sih. Iya emang gitu doang orangnya. Gimana? Sekarang tuh dia ada lagi pada ada di rumah tuh. Tadi malam baru datang dari luar negeri ya. Kamu baru pulang dari luar negeri ya? Iya. Tahu ngurusin kerjaan yang mana gue nggak tahu kan. Udah amat kan. Saran gue sih ya, lu coba omongin sama orang tua lu, omongin dengan mata gitu, keluarin semua unek-unek yang ada di diri lu, lu omongin semua apa yang lu mau gitu. Jadi biar lebih enak itu ngomongnya langsung bro, gitu. Jangan ngomong lewat telepon, apalagi kan malu udah pulang gitu, ajakin ngobrol. Iya nanti gue coba ngomong aja. Bener tuh si Tommy tuh pinter loh kadang-kadang. Iya.
Jadi anak tuh jangan maunya disuapin mulu, lu harus ngungkapin lah, lu tuh butuh sosok ibu dan ayah. Iya, Kan betul, dia betul. pada sibuk kerja terus. Gue gak punya emak gua. Tuh, bahagiain orang tua lu. Nah itu kan bahagiain lu juga. Iya. Lu orang tua nggak ada udah berapa tahun? Baru setahun sih bro. Kehilangan berat ya? Ih, berat banget. Makanya selagi masih ada nih bro. Udah deh, nanti gue coba omongin. Ya semoga aja mereka belum keluar kota lagi atau keluar negeri lagi kalau mau kerjaan. Udah jam segini nih, masuk kelas yuk. Ya? Masuk kelas. Balik kelas. Tanggung dah. Ini sini nulis mana? Ayo, yuk. Buat bro, duduk. Udah patuh kemana ya? Mana? Aku gue juga mana? Itu aja. Jam istirahat berakhir, Tommy mengajak Ali, Jono untuk kembali ke kelas. Mereka bertiga akhirnya berjalan kembali ke kelas. Setelah sampai kelas, waktu pembelajaran pun berlalu. Ketiga sekawan yang masih pulas tersebut tersadar karena deringan bel tanda pulang sekolah. Mereka yang mendengar bahwa bel pulang berbunyi lalu bergegas untuk segera pulang. Seperti biasa, mereka mengambil motor masing-masing di tempat yang biasa mereka titip dan mereka bertiga balik ke rumah masing-masing. Sesampainya Jono di rumah, lalu Jono mencari keberadaan orang tuanya, tetapi nihil. Tiba-tiba Bibi menghampiri Jono. Pak? Ma? Ada nyari tuan dan nyonya? Oh iya Bi. Nggak ada, tadi pagi katanya ada telepon, katanya perusahaan di Singapura bangkrut, jadi mereka berangkat pagi-pagi. Emang dia berangkat jam berapa? Kayaknya jam 10 deh, Den. Udah pagi-pagi gitu. Oh iya deh, kalau gitu masih Bi. Ya udah, Bibi ke dapur lagi ya. Ya Bi. Jono langsung lari ke kamarnya. Kemudian Jono menelpon Tommy dan Ali untuk mengajak ke kafe tempat biasa. Tetapi Tommy dan Ali tidak mengangkat telepon dari Jono. Akhirnya Jono keluar kamar dan ingin pergi ke kafe itu sendiri. Ketika baru keluar gerbang rumahnya, tiba-tiba Budi melihat Jono dan memanggilnya. Budi adalah teman rumahnya Jono. Jom. Mau mana lu? Biasa, kafe depan. Oh, mau kafe depan. Pengen ke rumah lu. Udah lama kita nggak main. Lu mau mampir dulu? Boleh dong, mampir lah. Oke. Jono mengajak Budi untuk ke rumahnya dan Jono mengajak Budi untuk ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, mereka pun berbincang-bincang. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba Budi menawarkan sesuatu kepada Jono dan ternyata barang yang Budi berikan yaitu narkoba. Ini Bud, masuk Bud. Oke, thank you John. Oke, ini ya, Gila, makasih nih John. Rumah lu sepi banget ini. ya dari nggak tahu gua aja, orang tua kan seringan keluar negeri mulu. Ini kerja ya. Iya kerja mulu. Lu mau buat sesuatu nggak? Apaan? Apa rokok? Bukan. Narkoba. Enggak asik tau. Narkoba? Ah gila lu. Kok lu bisa make sih? Iya bisa. Awalnya mah gue coba-coba doang. Tapi lama-lama enjoy, asik. Ada efek sampingnya nggak tuh? Nah, efek sampingnya ya ngeplay dikit paling, nggak terlalu apa, nggak kenceng. Enggak. Oh, boleh deh, boleh. Oke, kelar ini. Mana ya ke bawah tadi? Nah, ini dia nih. Nih, barangnya Berapaan nih? gue kasih harga teman 200 aja. Ini mah murah lah buat orang kaya kan 200.000. Boleh deh, boleh. Asik nih. Sip. Nih ya. Oke, thank you nih. Oke, thank you bro. Kalau ada apa-apa lu pengen lagi hubungin gue aja. Oke, Siap. Ya udah lu mau ke kafe kan gue jemput deh. Oke, siap. Bye bye ya. Yo. 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan, Jono selalu mengkonsumsi narkoba tersebut. Selama itu, Jono seringkali bolos dan berubah sikap. Tommy dan Ali yang menyadari perubahan dari diri Jono akhirnya bertanya kepada Jono. Bu, mesen bu. Ya, kenapa? Gorengan biasa, makan 3. Oke. Oke, makasih bu. Ya.
cepet ya. Laper nih. John, kok gue ngerasa akhir-akhir ini lu beda sih John? Tahu tuh. Nanti gilir banget. Gila. Lu kurang tidur. Bang apa kadek? Nobar lagi ya. Nih gorengannya nih masih hangat. Oh iya ibu, makasih bu. Oke. Gorengan dulu dah, gorengan. Tinggal ya. Crispy. Tempe crispy. Tidak. Rencana habis dari sini mau kemana? Ke rumah aja. Bel tuh. Bel ya? Ke rumah lu aja kali ya? Banget dah ya. Rumah ya. Gak ada ya? Nah, Gua mau ada ambil. dua nih. Nah, bungkus aja lah. Bilang ke ibunya. Bu, bungkus bu. Bu. Ibu. Bungkus. Bungkus ya. Cepet amat tuh. Modal bel, gua nggak tahu siapa nyalain ke belnya. Bel bohongan paling itu. Ini gua bungkus nih. Tinggal 2 biji ya. Nggak apa-apa, udah bungkus aja. Di rumah. Kalau di rumah main PS. Ya. Nah, Coba ya, teman ya. Udah yuk. ayo deh. Gua ambil tas dulu dah. Mama gua juga. Masuk sini. Sepi amat ya. Iya sepi nih. Nah, ya. Gua masuk kamar gua yuk. Air 3 ya. Bi, apa kabar Bi? Emang ada Bibi ya? Bi apa kabar Bi? Nah ini. Oh ya. Cerah banget gila. Iya, coba. Ini Bibi gua kemana ya? Nggak tahu. Gua ngambil minum dulu deh ya. Ya udah. Panas coba, nih, coba. tuh Iya. mau air dingin. Aus gua. Jus orange ya. Kamarnya gede juga li ya. Iya, gua minyak banget nih kalau di sini. Dingin li. Badan gua keluar air li, saking dingin li. Bagus. Kita lihat-lihat kali ya li ya. Oh iya, harus ya, sama ya. Oh, ada buci loh. Mana? Gimana? Mahal tuh. Iya. Itu maknya ya. Mungkin. Coba lihat temannya. Coba lihat ini, dompetnya bagus banget nih. Iya ini. Iya. Buset. Suci nih. Suci ya? Iya. Suci berapa nih? Suci 6. Mahal. Wah. Apa nih? Wah, coba tuh. Jangan pakai. Kayaknya nggak tahu gua. Yang ikutan aja. Sama ini. Mana dia? Ini apaan John? Gila lu selama ini. Gila emang gua. Tenang-tenang. Ini apaan? Lu udah berapa lama pakai barang beginian? Gila masih nggak percaya gua sama lu John. Gila lu John. Piye ini John. Jujur udah berapa lama lo pakai ginian? Nih, lu beli berapa? Siapa yang nawarin lo gini? Ya sebenarnya sih gue cuma itu 1 bulan. Temen gua. Lu kenapa John? Ya gue ngerasa pakai ini ngerasa tenang aja. Nggak pakai cara itu John. Pelampiasannya John. Gila lu John. Yang murah juga gue dapetnya makanya gue pakai terus. Iya kan. Itu gak itu narkoba, sabu. Gua mau tahu ya, lu nggak usah pakai barang ini lagi John. Nggak baik ini John buat diri lu John. Kacau John. Gila lu John lah. Lu mau janji gak jangan pakai ginian lagi sama gua? Gimana John? Oh, jawab John. Oke, gue bakal deh, enggak apa. Kalau sampai lu pakai barang ini lagi nih, gua nemuin lagi, lu gua laporin ke polisi John, walaupun temen gua. Ya. Oke. Gak usah dipegang-pegang, ntar lu mau lagi. Iya. Lumayan Lu juga jangan pegang-pegang terus juga mau lagi. Nih, haram nih. Lu tuh kalau misalkan sepian di rumah, lu jangan pakai barang-barang beginian. Gila gua gak nyangka banget temen gua kayak barang kayak gini. Lu kalau kesepian di rumah cerita nih kan gua banyak. Ada Tommy, ada gua, Ada Ali juga, ada gua. ada si Ferdi noh yang kadang suka ngutang. Ngurus-ngurus dengkul tiba-tiba gopek dong. Tahu. Ini aduh. Ntar bener apa yang dikata Ali. Lu bisa ditangkap polisi bro.
narkoba terus Iya. kayak gitu. Iya, gue nyesal. Tangkap Ambarita lu mau? Nyesal gue pakai kayak gitu kan. Nah saat ini gue nggak pakai itu lagi deh. Janji. Yang benar. Bener. Silahkan sahabat. Gue janji deh. Gimana? Tapi bener ya lu berubah ya? Iya. Nah, yaudah. Ya udah lah. Ya. Karena Ya, sahabat oke. gua nih. Oke. Nih gua peringatin Iya, terakhir benar, ya. nih. Pertama dan terakhir gua ngeliat Pertama lu dan terakhir nih gue ngeliat bakal kayak ini ya. gini. Bakal. Lu jangan kayak gitu lagi ya. Gini bang. Mahasiswa apa sih? Banyak. Udah sama panjang. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bermain peran. Selanjutnya setelah teman-teman kalian bermain peran yang sudah kita saksikan tadi, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian amati dari peran-peran temannya sekalian yang tadi tentang pergaulan bebas itu, seperti apa yang kalian amati dari peran-peran teman-teman kalian? Oke Bu, saya Bu. Ya, silakan. Yang saya amati tadi dari skenario itu menceritakan tentang salah satu siswa sekolah menengah atas yang namanya Jono yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dengan menggunakan narkoba. Kemudian ia menggunakan narkoba karena kurang kasih sayang dari orang tua ataupun dari dirinya tidak terbuka dengan orang lain. Jadi dia melakukan pergaulan bebas Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan apa yang diamati? Iya, silakan. Drama tadi itu, jadi salah satu siswanya yang bernama Jono itu dia awalnya kan coba-coba untuk memakai narkoba, tapi semakin lama dia jadi ketergantungan dan kecanduan. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mengamati ya, teman-teman yang tadi melakukan drama. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas itu. Jadi, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Lalu, selain itu, kira-kira apa yang menyebabkan Jono melakukan pergaulan bebas? Mungkin karena sikap mental yang nggak sehat, jadi mentalnya itu terganggu Bu. Atau mungkin mentalnya dia kurang sehat yang ini kok diulang-ulang sih teksnya. Antri, saya Bu, mungkin karena mentalnya dia nggak sehat, jadi mentalnya dia itu tuh cukup terganggu gitu Bu. Iya saya Bu, nambahin bisa jadi dia terdapat rasa kekecewaan gitu Bu, karena kekecewaan terhadap orang tuanya gitu Bu dia. Iya betul, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia itu sikap mental yang tidak sehat dan pelampiasan rasa kecewa. Nah, kira-kira menurut kalian ciri-ciri orang yang mengalami pergaulan bebas itu seperti apa? Perilakunya tidak baik. Lalu ada lagi? Terjadinya perubahan emosi Bu, pikiran, lingkungan, pergaulan, sama tanggung jawab yang dihadapin. Benar apa yang dikatakan teman kalian. Saya akan menjelaskan berdasarkan drama tadi yang dimainkan. Nah, yang pertama itu ada terjerat dalam pesta hura-hura. Kalian tahu kan, di kalangan remaja ini mungkin banyak yang melakukan hal-hal negatif, seperti mungkin pesta hura-hura atau yang lainnya seperti itu. Yang kedua itu ada mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba. Nah, yang si Jono ini lakukan itu ciri-ciri pergaulan bebas di kalangan remaja. Selanjutnya ada perilaku yang tidak baik. Mungkin dengan mental si remaja ini tidak baik dan mungkin terganggu dan mungkin memendam rasa kecewa entah terhadap keluarga, teman, atau orang tua. Jadi dia melakukan hal-hal yang negatif.
Nah, apa sih faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja itu? Sebenarnya ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan. Menurut saya rendahnya taraf pendidikan keluarga seperti keluarga yang mengizinkan sang anak melakukan hal-hal negatif. Jadi keluarga itu seperti udah nggak mendukung Bu. Maksudnya sudah tidak peduli lagi terhadap anaknya. Tadi seperti itu. Ada lagi? Kalau saya Bu, keadaan keluarga yang gak stabil Bu, misalnya kayak broken home gitu. Terus karena tuh keluarga pengaruh banget karena tingkah laku perkembangan si anak ini nih jadi gak harmonis gitu Bu. Terus dia jadi nyari kesenangannya tuh di luar gitu. Ada lagi? Saya Bu, mungkin kurang berhati-hati dalam berteman juga termasuk ya. Karena kan teman itu menuntun kita ke arah yang positif dan negatif, dimana sebagian besar pergaulan bebas ini terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Iya, benar sekali. Ini bisa jadiin pelajaran untuk kalian. Bagaimana mestinya kalian itu untuk memilih teman yang baik, seperti apa yang membawa ke hal-hal positif dalam kalian untuk melakukan suatu tindakan seperti itu. Saya ingin bertanya nih, kalian tahu nggak sih dampak dari pergaulan bebas itu seperti apa di kalangan remaja? Dampaknya sih kalau menurut saya meningkatkan kriminalitas, karena kalau misalnya seorang pecandu narkoba itu udah nggak punya duit gitu, pasti menurut saya dia ngelakuin banyak cara sih gitu buat mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, selanjutnya ada lagi? Terus Bu, kalau dampaknya dari pergaulan bebas tuh ke masa depan kita sendiri gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita pergaulan bebas yang nggak terfilter, teman-teman yang nggak baik, ya berarti kita sudah nggak baik gitu. Iya benar tuh Bu, apa kata Anda? Karena kan teman itu kan cerminan dari diri kita sendiri. Kalau dilihat dari peribahasa ya yang sering ngomong orang itu seperti itu Bu yang saya tahu. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi? Dampaknya ada juga seperti pergaulan fisik dan mental ya Bu. Baik, benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah. Oke. Jadi dampak dari pergaulan bebas itu memberikan pengaruh besar bagi dirinya sendiri, orang tua, dan negara, seperti ketergantungan obat-obatan terlarang, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatnya kriminalitas, merenggangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi belajar, dan pasti berdosa. Oke, kalian sudah tahu nih dampaknya. Lalu bagaimana nih cara mengatasi agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Kalau saya sih ya, dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan, maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menghadapinya dengan hal positif. Ya, jadi kita harus memperbaiki cara pandang kita terhadap orang itu seperti apa ya. Oke, selain itu ada lagi? Bu, Ya. Remaja itu perlu belajar disiplin Bu, dengan mengelola waktu, emosi, energi, terus pikiran yang baik dan bermanfaat. Karena mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari itu dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Iya, betul. Saya setuju Bu. Jadi dengan banyaknya aktivitas positif itu, maka kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Oke, baik, jika sudah tidak ada lagi, saya akan menambahkan. Jadi cara mengatasi pergaulan bebas itu dengan berpikir tentang masa depan. Jadi kalau kita melakukan tentang sesuatu hal negatif, misalkan tadi tentang kriminalitas, tentang pergaulan bebas, dan bahkan tentang hal-hal yang membawa kita ke arah yang tidak benar. Misalnya, kita tuh harus memikirkan masa depan kita ke depannya seperti apa. Kita bisa melakukan hal-hal seperti narkotika, tapi nanti masa depan kita ketemu di mana ke depannya. Pastinya akan merusak kesehatan kita juga. Dan nantinya kita akan merasakan ke depannya gimana.
seperti itu. Kita juga harus mengurangi menonton TV yang mengandung unsur kekerasan. Dan kita juga harus waspada karena tontonan TV itu bisa membawa pengaruh bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, selalu membaca buku dengan dimilikinya wawasan yang luas. Kalian jadi tahu mana hal yang tidak baik dilakukan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pergaulan bebas itu seperti apa, dampak-dampak ciri dan faktornya? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, kita sudah masuk ke tahap akhir, yaitu tahap penyimpulan. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah didapat? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya mau coba menyimpulkan aja nih ya, Bu. Jadi pada kegiatan ini tadi teman-teman sudah mencontohkan salah satu bentuk pergaulan bebas, yaitu pergaulan penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena salah dalam memilih teman, kurangnya perhatian dari orang tua, dan juga mentalnya juga sedang terganggu. Ciri-cirinya itu menunjukkan perilaku yang tidak baik. Jadi kayak itu. Bagus sekali. Ada yang ingin mengasih kesimpulan? Saya, Bu. Jadi pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang, yang nggak sesuai sama norma dan ajaran agama. Salah satu contohnya itu memakai narkoba. Dampak dari pergaulan bebas yaitu dapat meningkatkan kriminalitas. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara. Ketika tidak lagi memiliki uang untuk membeli narkoba tersebut, dia akan melakukan yang negatif itu, kayak mencuri dan merampok untuk mendapatkan uang atau barang yang bisa dijual. Cara mengatasinya yaitu dengan selektif dalam bergaul, berbanyak kegiatan yang positif, dan menanamkan nilai agama. Oke, kalau begitu kita sudah masuk ke tahap pengakhiran ya. Jadi gimana nih, kira-kira kalian setuju nggak nih kalau kegiatan bimbingan kelompok ini kita laksanakan lagi di minggu depan, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi dan teknik yang baru? Setuju, Bu. Oke, baik. Bagaimana kalau kita lakukan di minggu depan di jam, hari, dan tempat yang sama seperti sekarang ini? Ya, boleh, Bu. Baik, karena kita sudah membahas topik dengan tuntas dan waktu juga sudah habis. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, yang telah secara aktif melakukan sosiodrama yang hebat banget penampilannya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini. Karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, silakan dipimpin. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih terdahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata kalimat yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kok depan?